Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr di hari ke-2 dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan Kitabus Shiyam dari Umdatil Ahkam. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang keberapa? Ketiga apa keempat? Maka di hadis yang ketiga ini dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmiknya. Barakallahu fikum. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
قال المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Umdatil Ahkam an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan was sahur. Qala qadru 50 ayah. Qadru 50 ayah. Maka di dalam lafaz yang dinukilkan oleh Al-Maqdisi dari sahabat Anas ibnu Malik meriwayatkan dari Zaid ibnu Thabit berkata, maknanya Zaid tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma qama ila shalah. Di saat kami dulu, kata Zaid ibnu Thabit, sahur bersama Nabi. Di sini menceritakan bagaimana dia sahur bersama Nabi. Kemudian setelah itu kami bangun dari sahur kami untuk melaksanakan shalah. Maka poin pendalilannya, Anas bertanya, qultu li Zaid kam kana bainal adan was sahur. Bagaimana jarak, berapa panjang antara waktu sahur dengan waktu shalah ataupun adan? Qala qadru 50 ayah. Hanya sekedar seseorang yang membaca 50 ayat. Maka ini lafaz yang dinukilkan oleh Al-Maqdisi. Maka lafaz yang disebutkan ini ikhtisar dari beberapa riwayat. Riwayat yang agak panjang di Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW dan Zaid ibnu Thabit dalam keadaan sahur keduanya. Falamma faragha min sahurihima, di saat selesai dari sahur keduanya, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fasalla. Maka kemudian setelah sahur Nabi bangun untuk melaksanakan salat dan dia menjadi imam, salatlah. Qulna li Anas kam kana baina firagihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Di sini lebih jelas lagi riwayat. Bagaimana jarak sahur kamu dengan masuknya kepada waktu salat? Qala qadru ma yaqra'u rajul 50 ayah. Di sini pun lebih memperjelas makna qadru 50 ayah adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Dan telah datang hadis itu sendiri tidak dari Anas, datang dari Zaid ibnu Thabit. Dan ini yang muttafaqun alaih, seperti dinukilkan di sini. Maka khamsina ayah di sini tafsirnya di riwayat Al-Bukhari, seseorang yang membaca 50 ayat. Maka faidah yang bisa kita ambil di dalam permasalahan puasa, pertama tentang sifatis sahur.
Telah kita bahas di pelajaran yang lampau dari hadis Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, bahwa sahur itu hukumnya adalah sunnah dari pendalilan Al-Quran, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail, dan juga di dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah, dan juga ijma dari kaum muslimin. Maka dari hukum sahur yang kedua yang diinginkan di dalam matan ini adalah sebaik-baiknya afdalu waqtihi hina qaruba ilal fajr asani. Maka dari sifat sahur yang baik setelah kita mengetahui hukumnya adalah sunnah ijma'an, maka waktunya lebih baik adalah di saat mendekati kepada adzan yang kedua. Ini pembahasan fikih dari hadis ini. Kenapa? Karena di dalam kisah ini, kata Zaid ibn Thabit di hadis yang muttafaqun alaih, kuntu atasaharu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu aku sahur bersama Nabi, kemudian Nabi meninggalkan sahur karena adzan. Maka ditanya, bagaimana jarak antara sahur dengan waktu adzan itu? Hanya seseorang membaca 50 ayat. Dan pembacaan seseorang 50 ayat itu adalah perkara yang bisa bertambah dan bisa berkurang, tergantung dari ayat yang dia baca. Kalau 50 ayat dari ayat-ayat di juz amma, pendek-pendek, amma yatasaalun anin naba'il azim, atau dari bawah qul huwallahu ahad Allahus samad, sudah 4 ayat. Maka membaca juz amma jelas berbeda dengan Al-Baqarah, Ali Imran. Maka membaca 50 ayat dari Al-Baqarah dan Ali Imran berbeda dengan juz amma. Alhasil, permasalahan bukan permasalahan pengukuran dari mana dimulai membaca Al-Qur'annya, bukan. Namun di sini ingin menjelaskan bahwa waktu sahur Nabi sangat mepet. Kira-kira bagaikan orang yang membaca Al-Qur'an 50 ayat, kalau diberikan waktu menit mungkin 1/4 jam ada 1/4 jam. Atau kurang, kalau dia memang seperti juz amma, bisa 50 ayat kurang dari 10 menit. Namun jika surat Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, maka bisa jadi 1/4 jam.